Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Auliza. Di sini saya dan rekan-rekan saya yang lain akan menjelaskan mengenai pendanaan jangka panjang pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 pada semester 4 di kelas 4 SA2, di mana kami dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas, di mana rekan-rekan saya yang bernama yaitu pertama saya sendiri Winda Auliza BP 19110001, yang selanjutnya yaitu Muhammad Hadi Kurnia BP 19110012, selanjutnya Wafa Mayang Nabila Nursyid BP 19110024, selanjutnya yaitu Mayang Septia Mukti BP 19110037, dan yang selanjutnya yaitu Salma Aliyah BP 19110025. Di mana di sini materi pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskannya tentang karakteristik pendanaan jangka panjang. Baiklah, langsunglah kita masuk kepada materi. Karakteristik pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah pendanaan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Salah satu bentuk pendanaan jangka panjang yang penting adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang dapat menggunakan istilah loan yang dinegosiasi dari lembaga keuangan atau melalui penjualan obligasi. Proses penjualan obligasi sama seperti penjualan saham yang pada umumnya menggunakan jasa bank investasi. Hutang jangka panjang suatu perusahaan biasanya memiliki jatuh tempo antara 5 tahun sampai 20 tahun. Selanjutnya yaitu instrumen pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang terdiri dari 3 macam. Yang pertama debt, yaitu hutang, di mana debit yang meliputi kredit jangka panjang, long term loan. Yang kedua obligasi atau bond. Yang kedua saham preference atau preference stock. Yang ketiga saham biasa atau common stock. Selanjutnya pinjaman jangka panjang atau long term loan, di mana pinjaman berjangka panjang ini diberikan untuk keperluan antara lain membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk membeli mesin dan perlengkapan, dan untuk melikuidasi pinjaman yang lain. Lembaga keuangan utama yang memberikan pinjaman berjangka kepada perusahaan adalah yang pertama bank komersial, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga lembaga dana pensiun, yang keempat perusahaan pengembangan regional, yang kelima lembaga pembiayaan usaha kecil, yang keenam perusahaan investasi usaha kecil, yang ketujuh perusahaan keuangan komersial. Selanjutnya yaitu karakteristik long term loan. Perjanjian pinjaman berjangka yang aktual merupakan dokumen kontrak resmi yang berisi hanya beberapa halaman sampai beratus-ratus halaman. Hal yang dimasukkan dalam dokumen perjanjian itu antara lain yang pertama jumlah dan jatuh tempo pinjaman, yang kedua tanggal pembayaran, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat ketentuan standar dan pembatas, yang keenam tujuan pinjaman, dan yang ketujuh tinjauan atau tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu obligasi atau bond, di mana obligasi ini adalah suatu sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah meminjam sejumlah uang dari suatu lembaga atau individu dan berjanji untuk membayar atau melunasi pada waktu yang akan datang dalam kondisi yang telah disepakati. Istilah lain dalam obligasi dasar obligasi ini yaitu nilai nominal, tingkat bunga kupon, waktu jatuh tempo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis dari obligasi itu sendiri. Yang pertama, debentur atau debentur, obligasi tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki reputasi baik.
Yang kedua yaitu debentur subordinat, di mana pemegang obligasi ini baru menerima pembayaran likuidasi jika pemegang obligasi yang lebih senior telah memperoleh pembayarannya. Yang selanjutnya, obligasi hipotek, di mana obligasi ini dijamin oleh sejumlah aktiva tetap seperti bangunan. Dan selanjutnya, obligasi pendapatan, di mana obligasi ini yang membayar bunga kepada pemegangnya hanya jika perusahaan emiten memperoleh laba. Selanjutnya yaitu obligasi kupon nol, di mana obligasi ini tanpa bunga kupon atau memberikan bunga kupon yang sangat rendah dan dijual dengan diskon dari nilai parinya. Selanjutnya obligasi beresiko, di mana obligasi ini berperingkat rendah sehingga mempunyai risiko tinggi. Selanjutnya obligasi kurs mengambang, obligasi yang memberikan bunga kupon sesuai dengan tingkat inflasi. Selanjutnya yaitu obligasi terlunasi, di mana obligasi yang dapat dilunasi sesuai dengan pilihan pemegangnya, yaitu pemegang saham itu sendiri. Selanjutnya yaitu obligasi tertukaran, di mana obligasi ini dapat diubah menjadi saham biasa. Selanjutnya surat utang negara atau SUN, di mana obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Selanjutnya yaitu obligasi retail Indonesia atau ORI, di mana obligasi ini yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Selanjutnya yaitu surat berharga syariah negara, di mana obligasi syariah atau obligasi sukuk adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun berdasarkan prinsip syariah itu sendiri. Selanjutnya yaitu opsi pendanaan kembali obligasi, di mana suatu perusahaan yang ingin melunasi seluruh obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo memiliki dua opsi. Yang pertama, penerbitan berseri, di mana debitur atau pihak yang menerima pinjaman dapat menerbitkan obligasi seri, yaitu suatu penerbitan obligasi di mana setiap proporsi tertentu obligasi tersebut harus dilunasi secara bertahap setiap tahun. Suatu perusahaan yang menerbitkan obligasi seri, maka perusahaan tersebut harus membuat skema yang menunjukkan tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayarkan untuk setiap proporsi obligasi yang dilunasi setiap tahunnya. Suatu perusahaan menerbitkan obligasi yang bernilai yaitu seperti 100 miliar dengan jangka waktu 10 tahun, maka proporsi obligasi yang harus dilunasi setiap tahunnya yaitu dengan rumus pelunasan obligasi setiap tahun sama dengan nilai obligasi dibagi dengan jangka waktu obligasi. Dengan kita ketahui bahwa 100 miliar kita bagi dengan jangka waktunya 10 tahun, maka perusahaan tersebut akan membayar obligasi tersebut dengan 10 miliar per tahunnya. Baiklah, selanjutnya yaitu opsi pendanaan kembali obligasi pada metode yang kedua, yaitu pendanaan kembali dengan penebusan, di mana jika tingkat bunga di pasar menurun, maka perusahaan dapat melakukan pendanaan kembali melalui penggantian hutang lama dengan hutang yang baru, yang memberikan tingkat bunga yang lebih rendah. Jika perusahaan memasukkan ketentuan penebusan dalam perjanjian penerbitan obligasi, maka penerbitan obligasi dapat dengan mudah menebus kembali obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo. Keputusan pendanaan kembali obligasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, penentuan investasi awal. Yang kedua, penentuan penghematan aliran kas tahunan. Yang ketiga yaitu menggunakan biaya hutang setelah pajak untuk menentukan nilai sekarang bersih dengan mengurangkan investasi awal terhadap nilai sekarang dari penghematan aliran kas tahunan. Yang selanjutnya yaitu dengan jika NPV bernilai lebih besar dari 0, maka usulan pendanaan kembali dapat dilaksanakan dan sebaliknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari materi pendanaan jangka panjang. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wafa Nabila Nursid, BP 19110024. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai jenis sumber pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah pendanaan yang berdimensi waktu lebih dari 1 tahun.
Adapun jenis-jenis sumber pendanaan jangka panjang. Yang pertama, pendanaan jangka panjang kredit investasi. Kredit investasi adalah sebuah fasilitas kredit investasi yang diberikan oleh bank untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, atau kebutuhan khusus terkait investasi. Bisa juga kita artikan, kredit investasi merupakan utang dengan suatu periode pengembalian jangka panjang atau menengah. Hal ini bisa kita jadikan sumber pendanaan karena adanya rentang waktu pembayaran. Untuk melunasi kredit investasi biasanya menggunakan uang hasil keuntungannya dari pemanfaatan kredit investasi perusahaan. Yang kedua, sumber dana jangka panjang bentuk hipotek atau mortgage. Hipotek atau mortgage adalah pinjaman utang dengan memberikan hak tanggungan atas sebuah properti. Jika dikaitkan, bisa dibilang mortgage adalah pinjaman pembelian properti secara angsuran. Imbal balik dari pemberian hipotek ini yaitu sebagai pemegang kepemilikan properti. Wujudnya bisa berupa sertifikat tanah, sertifikat ruko, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Sistemnya, sertifikat ini akan dipegang oleh pemberi hipotek hingga konsumen melunasi pembiayaan properti tersebut. Tentunya, peminjaman harus melakukan pembayaran angsuran properti tersebut sesuai aturan yang disepakati. Ketiga, pendanaan jangka panjang obligasi. Bagi penerbit dan pembeli obligasi, risiko yang sering dihadapi adalah risiko karena perubahan suku bunga. Jika suku bunga naik, maka obligasi turun. Hal itu tentu saja akan memberi kerugian kepada pembeli obligasi. Dan bila suku bunga turun, sementara harga obligasinya naik, tentu merugikan oleh penerbit obligasi. Untuk mengurangi risiko bagi penerbit perusahaan adalah mencantumkan call price. Call price menunjukkan harga yang akan dibayar oleh penerbit obligasi pada saat hak untuk membeli kembali obligasi tersebut dilaksanakan oleh penerbit obligasi. Keempat, pendanaan jangka panjang obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang bisa diubah bentuk menjadi saham biasa. Pemilik obligasi konversi sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call price atas saham perusahaan. Obligasi ini menjadi solusi terbaik bagi perusahaan karena pembayaran bunga yang lebih rendah saat proyek masih dalam tahap awal. Jika investor mengkonversi obligasinya, pemegang saham lainnya akan terdilusi, tetapi perusahaan tidak perlu membayar bunga atau pokok obligasi. Lewat konversi obligasi ke saham, investor lebih untung karena mereka akan mendapatkan nilai lebih ketika proyek perusahaan tersebut selesai dan berhasil. Baiklah, materi sambungan dari jenis pendanaan, sumber pendanaan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmalia BP 19110025. Saya akan menjelaskan pendanaan jangka panjang saham prependen. Saham prependen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap nilainya. Keunggulannya, besarnya dividen tidak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Kelemahannya, pembayaran dividen saham preferen tidak dapat dipakai sebagai pengurang pajak. Saham biasa dan right issue. Penerbitan right dilakukan dengan cara misalkan suatu perusahaan PT KA Surabaya Network memiliki jumlah lembar saham sebanyak 10 juta dengan harga pasar saat ini yaitu 15.000 per lembar. Perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar 50 miliar untuk ekspansi. Perusahaan dapat saja menerbitkan saham baru dan menawarkan kepada publik umum atau menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat ini. Perusahaan menerbitkan REC untuk menghemat biaya emisi dan juga untuk menambah jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Penerbitan sekuritas di pasar modal. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal pada dasarnya menghindari proses intermediasi keuangan. Penerbitan sekuritas adalah bagi pihak yang kelebihan dana menyerahkan langsung dananya ke pihak yang memerlukan dana. Untuk menerbitkan saham ini, PT yang
yang menerbitkan haruslah merupakan perusahaan yang baik, ditunjukkan dari informasi bahwa perusahaan telah lama beroperasi dan selama 2 tahun terakhir telah menghasilkan laba, dan besar jumlah saham yang diterbitkan minimal 1 juta lembar dengan nilai minimal yaitu 1.000. Kesimpulannya, sumber pendanaan jangka panjang dalam manajemen keuangan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Meskipun demikian, kadang-kadang suatu instrumen pendanaan agak sulit dikelompokkan ke dalam salah satu tipe tersebut, yang termasuk pendanaan jangka panjang yang berbentuk hutang dapat berwujud kredit investasi, hipotek, dan obligasi beserta variansinya. Obligasi bisa memberikan bunga yang mengembang, yaitu yang disebut floating rate. Call price adalah harga yang ditentukan oleh perusahaan bila suatu obligasi dan dilunasi sebelum jatuh tempo. Obligasi mungkin hanya membayarkan bunga pada saat perusahaan memperoleh laba. Perusahaan juga bisa menerbitkan saham preferen. Saham preferen akan memberikan penghasilan yang tetap kepada pemiliknya, meskipun laba banyak atau rugi. Untuk menghemat biaya penerbitan sekuitas atau menghindari distribusi kekayaan kepada pihak luar, perusahaan menerbitkan rights. Setelah menerbitkan rights, harga saham biasanya mengalami penurunan, meskipun kekayaan pemegang saham dapat meningkat bila perusahaan akan melakukan penerbitan sekuitas di pasar modal. Berbagai pihak perlu dihubungi sebelum memperoleh izin dari BPOM. Setelah diizinkan, maka saham mulai dapat dijual di pasar perdana. Setelah waktu 2 bulan, saham mulai diperdagangkan di bursa. Sumber pendanaan jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu yang lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka panjang ini ada yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo seperti hutang dan hutang jangka panjang di bank. Di samping itu ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu seperti modal sendiri berupa saham biasa. Jenis sumber dana jangka panjang ada 3, yaitu yang pertama obligasi, yang kedua saham preferen, dan yang ketiga saham biasa. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu atau waktu jatuh tempo, serta perusahaan yang dikeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Dalam obligasi, yang pertama itu nilai nominal atau nilai par. Untuk pengunduran mengacu pada jumlah yang tertarik pada penginjeksian pada saat jatuh tempo. Nilai nominal ini disebut juga pokok pinjaman atau nilai pari. Yang kedua itu tingkat bunga. Pengunduran yang dinyatakan disebut yaitu suku bunga kupon. Misalnya, suku bunga kupon 13%, berarti penerbit obligasi akan membayar pemegang obligasi sebesar 130.000 setiap tahunnya sebagai bunga untuk setiap pengunduran dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Yang ketiga itu obligasi jatuh tempo. Memiliki jatuh tempo yang pengunduran tersebut. Tidak ada waktu pada waktu yang tidak tersedia, diwajibkan tidak berhak dan tidak berhak atas pengunduran nilai tersebut. Jenis-jenis obligasi yang pertama itu debentur. Debentur adalah hutang jangka panjang atau pengunduran tanpa jaminan, karena debentur tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan. Pemegang obligasi menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan diikuidasi. Investor akan melihat kemampuan menghasilkan perusahaan sebagai penjamin. Walaupun tidak memiliki jaminan, pemegang debentur memiliki perlindungan dalam bentuk persyaratan atau batasan-batasan dalam perjanjian. Misal, jaminan perusahaan tidak dilarang menjaminkan aktiva perusahaan yang belum dijaminkan kepada debentur lain. Yang kedua itu debentur bernilai rendah. Merupakan hutang tanpa jaminan terhadap aset di bawah debentur. Jika terjadi likuidasi, pemegang surat utang bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai lebih dibayar. Debentur bernilai rendah ini memiliki hak untuk menuntut
menuntut pembayaran pada saat likuidasi lebih dulu dari pemegang saham preferen dan saham biasa. Itu obligasi penghasilan atau income bond. Itu suatu perusahaan mewajibkan membayar bunga atas 3 tahap hanya pada saat perusahaan mendapat keuntungan. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu, maka dapat diakumulasikan untuk periode berikutnya. Dengan syarat, laba perusahaan mencukupi obligasi tahap ini memiliki peringkat pembayaran yang lebih tinggi dari saham preferen, saham biasa, dan hutang bernilai rendah jika perusahaan diliku. Yang keempat itu junk bond, itu obligasi disebut ini juga pengunduran yang memiliki hasil yang tinggi karena memiliki risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Obligasi ini diterbitkan bersama dengan perusahaan yang membutuhkan leverage yang tinggi, di mana perusahaan menghadapi kesulitan dan risiko kegagalan, sehingga hanya sedikit investor yang mau menanamkan modalnya pada pengunduhan ini. Itu obligasi hipotek, yaitu pengunduran yang diterbitkan dengan jaminan hipotek hak memiliki perusahaan pengunduran. Hipotek merupakan dokumen resmi yang memberikan pemegang hak pengundur atas aktiva yang dijaminnya. Apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo, maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Namun, jika dalam penjualannya tidak ada pengunduran, maka sisanya atau kekurangan pembayaran pengunduran menjadi kreditur umum. Keenam itu sertifikat perwakilan peralatan, merupakan investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam model ini, perusahaan perjanjian dengan perusahaan manufaktur untuk pembuatan peralatan khusus. Pada saat peralatan diterima, sertifikat perwakilan peralatan dijual kepada investor. Saham preferen itu merupakan catatan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang saham biasa. Jika terjadi likuidasi, tahan pemegang saham preferen atas aktiva berada pada urutan setelah kreditur, namun sebelum pemegang saham biasa. Dari sisi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, manfaat utama yang diperoleh adalah bahwa pembayaran dividen atas saham preferen relatif fleksibel dibandingkan dengan bunga hutang. Jenis saham preferen itu yang pertama saham preferen kumulatif. Selalu diperhitungkan kewajiban pembayaran dividennya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu saham preferen partisipasi. Itu merupakan saham preferen di mana pemiliknya juga berhak menerima dividen tambahan jika pemilik saham biasa juga menerima dividen tambahan pemegang saham preferen. Saham preferen ini memberikan kesempatan untuk ikut menikmati nilai sisa perusahaan berdasarkan jumlah yang disepakati. Penggunaan saham preferen dalam pendanaan preferen yang tidak dapat dipertukarkan atau non-convertible tidak banyak digunakan sebagai sarana berbagi dividen. Saham preferen tidak dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan penerbitnya. Pemegang saham biasa perusahaan merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara kelompok mereka memiliki perusahaan dan risiko terakhir kepemilikan. Kewajiban mereka sesuai jumlah investasi. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa saja atas hak sisa catatan atas aktiva yang memiliki akun kreditor dan pemegang saham preferen sepenuhnya. Istilah-istilah pada saham biasa itu saham diotorisasi. Saham ini diterbitkan dan saham beredar. Anggaran berdasar perusahaan berisikan jumlah lembar saham biasa yang diotorisasi, yaitu jumlah maksimum yang dapat diterbitkan tanpa mengubah anggaran dasar. Pada saat saham biasa yang diotorisasi dijual, saham tersebut menjadi saham diterbitkan. Saham mengacu pada jumlah saham yang diterbitkan dan dimiliki masyarakat. Yang kedua itu nilai nominal. Sering juga disebut nilai pari. Saham merupakan angka yang disebut pada anggaran perusahaan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Perusahaan tidak dapat menerbitkan saham dengan nilai di bawah ini.
Di bawah ini nilai nominalnya. Karena setiap diskonto atas nilai nominal sebagai kewajiban hutang perusahaan terhadap kreditur perusahaan. Nilai nominal sebagian besar saham yang ditetapkan pada angka yang relatif rendah dibandingkan nilai pasarnya. Istilah pada saham biasa yang ketiga itu nilai buku atau nilai likuidasi. Nilai buku per lembar saham biasa merupakan modal sendiri para pemegang saham, yaitu total aktiva atau total modal mengurangi hutang dan saham preferen. Sedangkan pada neraca, nilai buku per lembar saham merupakan jumlah modal sendiri dari saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal pendanaan hutang jangka panjang. Sebelumnya perkenalkan saya Mayang Setyamukti, BP 19110037. Contoh soalnya yaitu PT Bimeli Indonesia mempunyai rencana pembelanjaan musiman regional financing untuk tahun yang akan datang sebagai berikut. Bulan Januari kebutuhan musiman sebesar 12 juta, bulan Februari kebutuhan musiman sebesar 6 juta, bulan Maret kebutuhan musiman sebesar 0, April kebutuhan musiman 3 juta, Mei kebutuhan musiman 8 juta, Juni kebutuhan musimannya 10 juta, bulan Juli kebutuhan musimnya sebesar 8 juta, Agustus sebesar 4 juta, September 0, Oktober kebutuhan musiman sebesar 3 juta, November kebutuhan musiman sebesar 8 juta, dan bulan Desember kebutuhan musimannya sebesar 16 juta. Dengan anggapan bahwa kebutuhan dana permanen sebesar 4 juta. Diminta oleh soalnya yaitu hitunglah total financing cost berdasarkan pendekatan agresif dan konservatif, serta berikan rekomendasi mana yang sebaiknya dipilih jika diketahui A. Ongkos pembelanjaan jangka pendek 10% dan ongkos pembelanjaan jangka panjang 16%. B. Ongkos pembelanjaan jangka pendek 11% dan ongkos pembelanjaan jangka panjang 14%. C. Ongkos pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang 12%. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan soal, di mana kita akan menentukan terlebih dahulu pola kebutuhan dapat disusun menjadi kolom pertama ada bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kolom kedua ada kebutuhan permanen 4 juta. Ini didapat dari yang diketahui oleh soal, yaitu kebutuhan dana permanen sebesar 4 juta. Yang kolom ketiga yaitu ada kebutuhan musiman, ada yang bernilai 8 juta. Setiap nilainya berbeda hingga bulan Desember. Baiklah, kita akan masuk kepada bulan Januari. Kebutuhan permanen tadi adalah 4 juta. Kebutuhan musimnya dapat 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena kebutuhan musim yang diketahui soalnya itu 12 juta, maka dikurang dengan 4 juta dapat 8 juta. Untuk Februari, kebutuhan permanennya adalah 4 juta, sedangkan kebutuhan musimannya yaitu 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena yang diketahui soal pada kebutuhan musiman Februari yaitu 6 juta dikurang dengan kebutuhan dana permanennya 4 juta dapat 2 juta. Pada bulan Maret, kebutuhan permanen 4 juta, kebutuhan musimannya kosong. Kenapa kosong? Karena bulan Maret transaksinya juga tidak ada. Yang keempat, bulan April, kebutuhan permanennya 4 juta, kebutuhan musimannya 0. Ini kenapa 0? Karena kebutuhan musimannya yang diketahui soal sudah 3 juta, sedangkan kebutuhan permanennya adalah 4 juta. Maka tidak dapat kebutuhan musiman April untuk memenuhi standar kebutuhan permanen. Yang Mei yaitu kebutuhan permanen 4 juta dikurang dengan 8 juta yang diketahui oleh soal dapat 4 juta. Nah, begitu seterusnya hingga sampai bulan Desember. Total dari kebutuhan musimannya yaitu 8 juta ditambah 2 juta ditambah 4 juta ditambah 6 juta dapat jumlahnya 20 juta dari Januari hingga Juni. Sedangkan total dari bulan Juli hingga Desember yaitu kebutuhan musimannya 4 juta dan di bulan November ada 4 juta, di bulan Desember ada 12 juta, jadi totalnya yaitu 20 juta. Selanjutnya kita akan masuk kepada pendekatan agresif, di mana yang harus kita cari pada pendekatan agresif yang pertama yaitu kebutuhan dana musiman rata-rata 40 juta. 40 juta dibagi 12 dapatnya 33,33. Dapat 40 juta ini dari penggabungan jumlah Januari hingga Juni tadi 20 juta ditambah dengan 20 juta Juli sampai dengan Desember
20 juta tambah 20 juta dapat 40 juta dibagi dengan 12. 12 ini adalah bulan dari 1 tahun, yaitu kan 12. Jadi dibagi 40 juta dibagi 12 dapat 33,33. Selanjutnya kita akan mencari ongkos pembelanjaan jangka pendek yang diketahui soal adalah 10% tadi dan dikali dengan kebutuhan dana musiman rata-rata 33,33, hasilnya 33,33. Ongkos pembelanjaan jangka panjangnya yang diketahui soal yaitu 16% dikali dengan 4 juta. 4 juta ini didapat dari kebutuhan dana permanen tadi. Jadi hasilnya 640.000. Total biayanya 973,33. Yang B, ongkos pembelanjaan jangka pendek yang diketahui soal yaitu 11% dikali dengan 33,33, hasilnya 366,66. Selanjutnya, ongkos pembelanjaan jangka panjang 14% dikali dengan 4 juta dari biaya permanen tadi, hasilnya 560.000. Total biayanya 926,66. Ketiga, ongkos pembelanjaan jangka pendek 12% dikali 33,33, hasilnya 400.000. Ongkos pembelanjaan jangka panjang 12% dikali dengan 4 juta, hasilnya 480.000. Total biayanya 880.000. Selanjutnya, pendekatan konservatif. Berdasarkan pendekatan ini, kebutuhan dana dipenuhi dengan dana jangka panjang sebesar 16 juta, yaitu sebesar kebutuhan dana bulan Desember yang merupakan kebutuhan paling tinggi. Nah, dapat 16 juta ini dari kebutuhan musiman Desember. Bisa kita lihat bahwa 16 juta ini merupakan kebutuhan yang paling besar, yang paling tinggi selama 1 tahun. Maka dana yang disediakan setiap bulan rata-rata sebesar 16 juta. Untuk menentukan cost of financing 16% dikali 16 juta dapatnya 2.560. 16%, 14%, 12% ini didapat dari yang diketahui soal tentang jangka pendek, tentang pembelanjaan jangka pendek. Dan dikali dengan 16% rata-rata dari bulan Desember yang merupakan rata-rata tertingginya. Nah, cost of financing 14% dikali 16 juta, hasilnya 2.240. Cost of financing 12% dikali 16 juta, hasilnya 1.920.000. Dari sini dapat kita simpulkan di antara pendekatan agresif dan konservatif, sebaiknya PT Bimoli Indonesia mempertimbangkan untuk memilih pendekatan agresif, di mana pendekatan tersebut jauh lebih murah. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang akan diperoleh menjadi lebih tinggi karena adanya penghematan. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat penghematannya, di mana total biaya agresif itu cuma 973,33, sedangkan pendekatan konservatif sendiri itu mencapai 2.560.000. Di sini kita dapat melihat penghematannya. Jika kita pakai agresif, itu kita sudah hemat 1.586,667. Nah, begitu selanjutnya.